Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Edukasi. Video buku kali ini berisi materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume atau ruang, sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau ruangan. Limbah berbentuk bangun ruang dapat berupa bangun berbentuk beraturan seperti kubus, bola, kotak, dan bangun tidak beraturan. Contoh bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah botol, limbah kaleng, limbah kayu, dan lain sebagainya. Untuk menjadi wirausahawan profesional, kalian harus memiliki perencanaan usaha yang baik. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah 1. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan keberlangsungan usaha. Analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut. A. Faktor keuntungan. Apakah usaha yang ditetapkan itu mendatangkan keuntungan atau tidak? Jika setelah diperhitungkan ternyata tidak memberi keuntungan yang memadai, sebaiknya pilihan bersangkutan dibatalkan. B. Faktor penguasaan teknis. Cara pembuatan produk kerajinan perlu dikuasai atau dipelajari dengan baik oleh para karyawan atau pengrajin. C. Faktor pemasaran. Harus diteliti kemungkinan pemasaran dan prospek pemasarannya di waktu mendatang. D. Faktor bahan baku. Bahan baku merupakan faktor penting yang ikut menentukan tingkat harga pokok dan kelancaran proses produk usaha kerajinan. E. Faktor tenaga kerja. Pada faktor tenaga kerja ini yang perlu dipertimbangkan adalah tersedianya tenaga kerja yang murah dan kemungkinan untuk memenuhinya baik jumlah, keahlian, maupun jasa. F. Faktor modal. Perlu dipertimbangkan kesesuaian antara modal yang disediakan dan kebutuhan jenis usaha kerajinan yang dibutuhkan. G. Faktor resiko. Tingkat resiko yang akan ditanggung perlu dipertimbangkan dengan besarnya keuntungan yang akan diperoleh. H. Faktor persaingan. Perlu dipelajari situasi yang akan terjadi dan disesuaikan dengan kemampuan menghadapinya dalam hal modal maupun pemasarannya. I. Faktor fasilitas dan kemudahan. Fasilitas yang dibutuhkan untuk operasi usaha kerajinan dan kemudahan penyediaannya menjadi pertimbangan. Kemudahan yang mungkin dapat diperoleh dari pemerintah seperti pajak dan lain-lain. J. Faktor manajemen. Pertimbangan penting lainnya adalah produk pengelolaannya yang paling sesuai dan bagaimana kemampuan pengusaha untuk mengelolanya. Hal ini sering diabaikan dalam mendirikan perusahaan kecil. Faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah peraturan pemerintah, perizinan, pertimbangan etis, lingkungan, dan sebagainya. Jika wirausaha sudah menetapkan jenis usaha kerajinan sesuai dengan yang diinginkan dan sudah melalui berbagai macam pertimbangan, tugas yang perlu diperhatikan oleh seorang wirausaha adalah mempertimbangkan
hal-hal berikut. A. Jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. B. Jenis usaha kerajinan yang benar-benar akan membawa suatu keuntungan. C. Jenis usaha kerajinan yang mudah mengurus dan mengerjakannya. D. Jenis usaha kerajinan yang mudah memeliharanya. E. Jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi dan dibutuhkan konsumen. F. Jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapat. G. Jenis usaha kerajinan yang mendapat dukungan serta perlindungan pemerintah. Menganalisis peluang usaha harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh perhitungan tentang segala kemungkinan yang akan menggagalkan usaha. Kalian tidak boleh asal-asalan atau meniru tanpa berpikir dan dianalisis. Dengan adanya analisis SWOT, berarti kalian dapat mengetahui peta peluang usaha dan ancaman apa yang ada. Dengan tersedianya informasi intern dan ekstern, maka perusahaan akan dapat mengetahui A. Di mana usaha itu ada peluang untuk maju dan sukses. B. Apa saja yang akan mengancam perusahaan. C. Adakah kekuatan yang membatasi atau menghambat kemampuan dalam mencapai sasaran usaha. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Faktor-faktor sumber daya yang mendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. A. Faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang utama dalam pencapaian keberhasilan usaha, karena manusia yang mempunyai ide dan rencana usaha, manusia juga yang akan mewujudkannya. Di sini diperlukan manusia yang beretos kerja tinggi, rajin, optimis, dan pantang menyerah. B. Faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor penunjang keberhasilan usaha. Faktor tersebut digunakan untuk modal usaha, serta pemenuhan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produksi, seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu, gaji pegawai, promosi, dan biaya distribusi. Dalam hal ini diperlukan kedisiplinan yang ketat dalam penggunaan dana, sehingga segala kegiatan keuangan harus dicatat dan dibukukan secara rapi, teliti, dan terus-menerus. C. Faktor organisasi. Dengan adanya faktor organisasi, maka sumber daya akan masuk pada suatu pola, sehingga orang-orang akan dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya organisasi, berarti seorang wirausaha dapat 1. Mempertegas hubungan dengan para karyawan. 2. Menciptakan hubungan antar karyawan. 3. Mengetahui tugas yang akan dijalankan. 4. Mengetahui kepada siapa karyawan harus bertanggung jawab. D. Faktor perencanaan. Perencanaan usaha dapat digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha. Oleh karena itu, perencanaan harus dibuat oleh wirausaha sejak usaha didirikan, yaitu dimulai dari 1. Merencanakan produk apa yang akan dibuat. 2. Memperhitungkan jumlah dana yang diperlukan. 3. Merencanakan jumlah produk yang akan dibuat. 4. Merencanakan tempat pemasaran produk. E. Faktor mengatur usaha. Dalam kaitannya dengan kegiatan mengatur usaha, yang perlu dilakukan wirausahawan adalah sebagai berikut. 1. Menyusun uraian tugas pokok untuk menjalankan usahanya. 2. Menyusun struktur organisasi usaha. 3. Memperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan. 4. Menetapkan balas jasa dan insentif. 5. Membuat jadwal usaha. 6. Pengaturan mesin-mesin produksi. 7. Pengaturan tata laksana usaha. 8. Penataan barang-barang. 9. Penataan administrasi usaha. 10. Pengawasan usaha dan pengendaliannya. 11. Faktor pemasaran. F. Faktor pemasaran. Faktor pemasaran produk kerajinan adalah sebagai berikut ini. 1.
daya serap pasar dan prospeknya. 2. Kondisi pemasaran dan prospeknya. 3. Program pemasarannya. G. Faktor administrasi. Untuk menunjang kelancaran kegiatannya, sebaiknya seorang wirausaha mempunyai catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Catatan tersebut dibuat secara kronologis dan kemudian didokumentasikan. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha adalah: A. Mengurus izin usaha. Izin usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengelolaan usaha. Surat izin usaha antara lain surat izin tempat usaha dan izin HO. Surat izin tempat usaha atau HO umumnya dikeluarkan oleh Pemda tingkat 1 dan tingkat 2 sepanjang ketentuan-ketentuan undang-undang gangguan mewajibkannya. Prosedur pengurusan surat izin tempat usaha atau izin HO antara lain: 1. Meminta izin tertulis dari tetangga. 2. Setelah diketahui RT, dibawa ke kelurahan dan kecamatan. 3. Selanjutnya dibawa ke kota atau kabupaten untuk memperoleh surat izin tempat usaha atau HO. 4. Membayar biaya izin dan registrasi. Kelengkapan persyaratan surat izin tempat usaha adalah sebagai berikut. 1. Permohonan yang telah disediakan. 2. Fotokopi KTP. 3. Fotokopi akte tanah. 4. Fotokopi pembayaran PBB. 5. Surat persetujuan dari masyarakat diketahui oleh Kades dan Camat. 6. Rekomendasi dari Camat. 7. Fotokopi IPPL dari Dinas Tata Ruang. 8. Izin lokasi dari BPN. 9. Fotokopi IMB. 10. Surat dari BKPM atau BKPMD. 11. Surat izin tempat usaha. 12. Fotokopi NPWP. 13. Fotokopi retribusi. 14. Fotokopi akte pendirian perusahaan yang berbadan hukum. 15. Surat pelimpahan penggunaan tanah. B. Penetapan besarnya retribusi. Ketentuan tata cara perhitungan retribusi surat izin tempat usaha adalah luas ruang usaha dikali angka indeks lokasi dikali angka indeks gangguan dikali tarif. 1. Tarif luas ruang usaha. 2. Indeks lokasi. 3. Klasifikasi indeks gangguan. 4. Ketentuan tata cara perhitungan retribusi registrasi. C. Surat izin usaha perdagangan. SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Beberapa keuntungan dengan memiliki SIUP adalah: 1. Mendapat jaminan perlindungan hukum untuk kelangsungan dan kepastian usaha. 2. Mempermudah dalam proses pengajuan kredit kepada perbankan atau lembaga keuangan. 3. Bukti memiliki dan menjalankan usaha bila akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. 4. Mendapat prioritas pembinaan dari instansi pemerintah yang menangani pembinaan usaha kecil. Tata cara memperoleh SIUP. 1. Datang ke bagian urusan perizinan, kantor dinas perindustrian dan perdagangan daerah tingkat 1 atau tingkat 2. 2. Mengisi dan mengajukan surat pengajuan izin dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut. A. Fotokopi akte notaris tentang pendirian usaha. B. Fotokopi dari pemilik perusahaan. C. Pas foto dari pemilik perusahaan 4 lembar ukuran 3x4 cm. D. Menyerahkan kembali formulir dan persyaratan lainnya kepada tugas bagian perizinan. D. Pengurusan pajak. 1. Pengajuan NPWP. Pada umumnya, yang diwajibkan didaftar
dan mendapatkan NPWP adalah A. Badan yang memiliki subjek pajak penghasilan, yaitu PT, CV, firma, BUMN, atau BUMD. B. Orang perorangan atau pribadi, wajib pajak yang mempunyai penghasilan neto di atas penghasilan tidak kena pajak. 2. Fungsi pajak. A. Untuk mengetahui identitas wajib pajak. B. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak. C. Sebagai sarana pengawasan administrasi perpajakan. 3. Pencantuman NPWP. A. Formulir pajak yang digunakan wajib pajak. B. Surat menyurat dalam hubungan perpajakan. C. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. 4. Pendaftaran NPWP. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan adalah A. Fotokopi akte pendirian atau akte perubahan yang terakhir. B. Fotokopi situ atau surat keterangan dari instansi yang berwenang. C. Fotokopi KTP atau kartu keluarga atau paspor dari pengurus. D. Fotokopi kartu NPWP kantor pusat atau cabang. E. Surat kuasa bagi yang mewakilinya. E. Membuka rekening bank. Prosedur untuk membuka rekening bank adalah dengan mendaftarkan diri di bank dan mengisi formulir pendaftaran yang berisi 1. Pemilik kegiatan usaha, 2. Alamat, 3. Nama pengurus, 4. Alamat dan pengenal pengurus, 5. Tanggal mulainya usaha, 6. Nama referensi. F. Tanda daftar perusahaan. Tanda daftar perusahaan atau nomor registrasi perusahaan. Setelah memiliki SIUP dan NPWP, wirausaha bisa mendaftarkan perusahaannya ke Deperindak setempat dengan prosedur sebagai berikut. 1. Mengisi formulir pendaftaran. 2. Melampirkan fotokopi KTP, NPWP, SIUP, dan akte pendirian. 3. Membayar biaya administrasi. 4. Dengan menunjukkan bukti pembayaran, wirausaha dapat mengambil tanda daftar perusahaannya. G. Analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah studi mengenai akibat pada lingkungan sebagai akibat aktivitas kegiatan usaha. Jenis usaha yang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap keseimbangan ekosistem di antaranya 1. Jenis usaha pengolahan lahan dan bentang alam. 2. Jenis usaha eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tidak. 3. Jenis usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya. 4. Jenis usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau lingkungan cagar budaya. 5. Jenis usaha proses dan kegiatan yang pemanfaatannya secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan, dan kemerosotan sumber daya alam. 6. Jenis usaha introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasa renik. 7. Jenis usaha pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. 8. Jenis usaha penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan. 9. Jenis usaha yang mempunyai resiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara. Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam mengurus AMDAL adalah 1. Fotokopi KTP atau SIM dari penanggung jawab atau pemilik. 2. Fotokopi akte pendirian perusahaan. 3. Fotokopi situ. 4. Fotokopi NPWP. 5. Fotokopi NRP. 6. Fotokopi denah, gambar, lokasi perusahaan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi, yaitu A. Pembentukan merek atau branding. B. Layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi. C. Menciptakan kesetiaan pelanggan. Ada 6 kegiatan
dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. A. Penjualan personal atau personal selling. Penjualan personal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. Sistem komunikasi antara perusahaan dan konsumen dilakukan oleh tenaga penjual atau wiraniaga. Sistem komunikasi dengan cara penjualan personal banyak dilakukan untuk produk-produk jasa, distribusi, perdagangan, dan lain-lain. Penjualan personal digunakan jika anggaran promosi tidak terlalu besar. B. Iklan atau advertising. Iklan adalah komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. Melalui sistem komunikasi, diharapkan calon pelanggan bisa melihat, mendengar, membaca, mengenal, dan akhirnya tertarik dengan produk yang diiklankan di sebuah media. Misalnya, spanduk, banner, internet, radio, atau televisi. C. Promosi penjualan. Promosi digunakan untuk memasarkan dan mengkomunikasikan pesan produk Anda kepada calon konsumen. Promosi penjualan terdiri dari beragam alat promosi yang dirancang untuk mengetahui kecepatan dan kekuatan rangsangan dan respon pasar terhadap produk. D. Publikasi. Publikasi mencakup pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan. Biasanya, publikasi bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak langsung dan tidak bersifat menjual. E. Sponsorship. Sponsorship merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintah dan masyarakat. F. Komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Komunikasi dengan sistem ini bertujuan untuk mempengaruhi seseorang pada saat orang tersebut akan mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Demikianlah video book kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.